Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Banab Sapuan Lira, Tesya Nur Hayatri, dan Stella Clarissa Nurjaman akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai pendahuluan dari materi yang akan kami sampaikan. Kata bisnis dalam Al-Quran biasanya digunakan al-tijarah, al-bai'u, tadayatum, isyara. Tijarah berasal dari kata dasar ta-timro, tajaro, tajran wa tijarotan yang bermakna berdagang, berniaga. Al-tijarotun wal mutjar, perdagangan atau perniagaan. Al-tijariyu wal mutjariyu, yang berarti mengenal perdagangan atau berniagaan, berdasarkan Kamus Al-Munawwir. Dalam Al-Quran, term tijarah ditemukan 8 kali. Penggunaan kata tijarah terdapat 2 macam pemahaman. Yang pertama, dipahami dengan perdagangan, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, dipahami dengan perniagaan dalam pengertian umum. Term bisnis dalam Al-Quran dan tijarah pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material dan hanya bertujuan mencari keuntungan material atau kuantitas semata, tetapi bersifat material sekaligus imaterial, bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal-hal yang bersifat imaterial dan kualitas. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai prinsip-prinsip bisnis dalam Islam, yang mana di dalamnya terdapat 4 prinsip. Yang pertama, prinsip ketuhanan atau tauhid. Yang kedua, prinsip etika. Yang ketiga, prinsip kemanusiaan. Dan yang keempat, prinsip keseimbangan atau keadilan. Yang selanjutnya akan kami bahas satu persatu. Yang pertama ada prinsip ketuhanan atau tauhid. Bisnis dalam Islam adalah bisnis yang berdasarkan kebutuhan, bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Aktivitas seperti produksi, distribusi, konsumsi tidak lepas dari titik tolak, ketuhanan, dan bertujuan akhir untuk Tuhan. Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggaman tangannya adalah milik Allah, yang antara lain dipertahankan oleh pemiliknya agar diberikan sebagian kepada yang membutuhkannya. Surat An-Nur ayat 33. Sehingga dalam pandangan Islam, harta kekayaan bahkan segala sesuatu adalah milik Allah. Hasil-hasil produksi dapat menghasilkan uang, dan harta tidak lain adalah hasil rekayasa manusia dan bahan mentah yang telah disiapkan oleh Allah. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip etika. Yang membedakan Islam dengan materialisme adalah Islam tidak pernah memisahkan bisnis dengan etika, sebagaimana tidak memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul untuk membenahi akhlak manusia. Atas prinsip ini, para pakar ekonomi non-muslim mengakui keunggulan sistem ekonomi Islam. Menurut mereka, Islam telah sukses menggabungkan etika dan ekonomi, sementara sistem kapitalis dan sosialis memisahkan keduanya. Selanjutnya, beberapa etika bisnis yang berhubungan dan diamalkan oleh setiap muslim. Mengutip dari Muhammad Khair Fatimah sebagai berikut. Yang pertama, membaguskan niat dalam berdagang. Maksudnya, jika berdagang itu diniati untuk menyediakan kebutuhan orang-orang yang memerlukan, menafkahi keluarga, dan sebagai sarana untuk dakwah, maka hal ini tak ubahnya bagaikan berjihad di jalan Allah. Yang kedua, hendaknya kerinduan terhadap dunia tidak mengalahkan kerinduan akhirat. Maksudnya, kerinduan akhirat ada di masjid-masjid. Maka seyaginya seorang muslim menjadikan awal perjalanan harinya kepada waktu untuk masuk kerinduan akhirat, seperti membiasakan wirid, zikir, dan membaca sholawat. Yang ketiga,
Hendaknya membiasakan berzikir, tidak terlalu rakus terhadap harta, tidak termasuk orang yang paling awal dan akhir masuk pasar. Yang keempat, hendaknya mencari rezeki yang halal, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, halal itu sudah jelas dan haram itu sudah jelas, dan di antara keduanya adalah subhat. Yang kelima, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Maksudnya, berbisnis bukan hanya mencari untung material, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang. Yang keenam, tidak menimbun barang karena diharamkan, sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar RA, yang berbunyi yaitu, barang siapa menimbun barang makanan selama 40 hari, dia telah berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas darinya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu tidak curang dan berbohong dalam berdagang. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah halal bagi seorang menjual sesuatu kecuali menjelaskan apa yang dia jual sebenarnya. Selanjutnya yang kedelapan yaitu tidak bersumpah hanya karena barangnya ingin laku. Diriwayatkan dari Qatadah bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, takutlah banyak bersumpah dalam berdagang karena itu akan membinasakan. Yang kesembilan yaitu tidak boleh mengurangi timbangan dan takaran, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 35, yaitu, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya yang ke-10 yaitu tidak boleh memuji berlebihan terhadap barang yang dijual dari apa yang sebenarnya, karena itu termasuk dosa dan bohong. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip kemanusiaan. Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam terdapat dalam kumpulan etika yang ada di Al-Quran dan hadis, serta tulisan di dalam buku-buku klasik yang mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat, dan persaudaraan sesama manusia. Etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong-menolong, dan menjauhkan sikap iri dengki dan dendam. Islam juga menganjurkan kasih sayang sesama manusia, terutama kaum lemah, anak yatim, miskin papa, dan yang terputus dalam perjalanan. Islam mengajarkan sikap tenggang rasa kepada janda tua renta dan orang yang tidak sanggup bekerja. Selanjutnya yang keempat ada prinsip keseimbangan atau keadilan. Prinsip keseimbangan mengantarkan kepada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuasaan ekonomi pada suatu tangan atau kelompok. Atas dasar ini pula Al-Quran menolak tegas daur sempit yang menjalankan kekayaan hanya berkisar pada orang-orang atau kelompok tertentu saja. Dalam rangka memelihara keseimbangan itu, Islam menugaskan pemerintah untuk mengontrol harga, bahkan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bahan-bahan kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan mudah. Karena seorang muslim dilarang, yang pertama, menimbun barang untuk dijual pada saat harga sudah tinggi. Ini merupakan perbuatan yang tercela dan terkutuk. Yang kedua, mengedarkan uang palsu atau pengadaan. Rasulullah SAW bersabda, menafkahkan 1 dirham yang palsu lebih besar dosanya daripada mencuri 100 dirham. Yang ketiga, memuja barang dengan sangat berlebihan agar barang dagangan cepat laku. Yang keempat, menyembunyikan kecacatan barang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, mengapa tidak kamu letakkan yang kebasahan itu di atas bahan makanan itu, sehingga manusia dapat mengetahui keadaannya. Barang siapa menipu kita, maka bukanlah ia termasuk dalam golongan kita. Dan yang kelima yaitu
curang dalam takaran dan timbangan. Baik, yang selanjutnya ada akhlak Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnis. Sifat-sifat yang dimiliki Nabi dalam bernegosiasi atau berbisnis bersumber langsung dari ajaran Al-Quran dan pribadi beliau sendiri, utamanya sifat-sifat kerasulan yang berjumlah 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik atau benar berarti sesuainya sesuatu dengan kenyataan, baik itu berupa perkataan, sikap, ataupun perbuatan. Dalam bahasa kita, istilah lain yang sama dengan sidik adalah jujur. Sikap ini memiliki kedudukan tinggi bagi setiap pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Yang kedua, amanah. Kualitas kedua dari Nabi Muhammad SAW adalah sifat amanah yang selalu beliau pegang teguh. Sifat amanah sudah melekat sebagai citra paling kuat dalam diri Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya saat beliau diutus sebagai Rasul pada usia 40 tahun, tetapi juga semasa beliau aktif sebagai seorang bisnismen. Ketika seseorang dipercaya untuk menjalankan sesuatu atau memimpin sesuatu ekspedisi dagang, sikap amanah menjadi hal yang paling signifikan yang mesti diperlihatkan. Yang ketiga ada tabligh. Tabligh tidak hanya mengandung makna menyampaikan atau berdakwah, tetapi bisa diperluas konteksnya dengan menyampaikan sesuatu, berkomunikasi secara tepat dan benar. Apa yang dikatakan dan bagaimana mengatakannya menjadi titik yang penting di sini. Bagi seorang bisnismen, tabligh berarti adanya kemampuan menyampaikan secara jelas, masuk akal, serta dapat dimengerti, sesuai dengan tingkat pemahaman dan tingkat pendidikan lawan bisnisnya. Dan yang keempat ada sifat fatonah, cerdas dan penuh inovasi. Fatonah bisa diartikan pula sebagai intelektualitas, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Bisnismen yang fatonah berarti bisnismen yang mengerti, memahami, dan mampu mengambil keputusan secara tepat. Selain itu, seorang bisnismen atau negosiator juga harus mengerti strategi, apa yang harus dilakukan, dan paham betul bagaimana keluar dari situasi sulit. Maka dapat disimpulkan dalam berbisnis diperlukan akhlak, karena aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan semata manusia, tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian, dan tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan dan kebohongan hanya demi memperoleh keuntungan. Maka, ketika seorang muslim yang berbisnis haruslah menerapkan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnisnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.